Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Hi student, how are you today? In the previous video, we've learned about opinion and thoughts. Nah, untuk video kali ini masih dengan judul yang sama, opinion and thoughts, tapi kita akan fokus pada ekspresi agreement, setuju atau persetujuan, dan tidak setuju atau ketidaksetujuan, disagreement. Oke, kita mulai. Yang pertama, expression of agreement. There are some of expression used to express agreement with an opinion. Di bawah ini beberapa ekspresi atau ungkapan yang biasanya diekspresikan atau diungkapkan untuk mengungkapkan agreement, persetujuan terhadap sesuatu atau suatu opini. Yang pertama, ada of course. Of course ini kalau kita artikan tentu saja. Nah, of course ini bisa digunakan untuk memulai sebuah kalimat persetujuan. Misalkan, of course, I agree with you. Tentu saja, saya setuju dengan kamu. Kemudian yang kedua, I agree with this opinion. Nah, ini secara gamblang, secara langsung mengungkapkan bahwa dia setuju. I agree with this opinion. Saya setuju dengan opini ini. Nah, yang ketiga ini, kebanyakan orang mungkin masih ada yang keliru mengartikannya atau terkecoh karena di sini ada not, kemudian di sini ada agree. Padahal ini adalah ungkapan persetujuan. Kalau kita artikan secara literally, secara kata per kata, I couldn't agree more. Saya tidak bisa setuju lagi. Nah, tapi kalau diartikan secara expression, ini adalah bisa dibilang tingkat persetujuan yang tertinggi. Karena bisa diartikan I couldn't agree more. Saya tidak bisa setuju lebih dari ini lagi. Artinya dia sangat setuju terhadap sesuatu. Misalkan ada pendapat tentang smoking should be banned. Dia bilang, saya sangat setuju dengan itu. Saya tidak punya ungkapan persetujuan lagi selain itu. Kemudian yang keempat, this is absolutely right. Nah, ini ungkapan penekanan, absolutely right. Ini opini ini sangat benar. Kemudian yang selanjutnya, that's a good point. Itu adalah pandangan yang bagus atau pendapat yang bagus. Ini bisa juga digunakan untuk expression of agreement. I think so. Saya pikir demikian. I think so. Aku pikir demikian. Dan yang terakhir, I agree. I never thought of that. Saya setuju. Saya tidak pernah berpikir sampai ke situ. Dia setuju. Dia bahkan atau dia mengungkapkan bahwa dia tidak sampai ke situ pemikirannya. Kemudian yang selanjutnya, expression of disagreement. Ungkapan ketidaksetujuan. These are some of expressions used to express disagreement with an opinion. Di bawah ini beberapa ungkapan biasanya digunakan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap sesuatu atau terhadap opini. I'm sorry, I don't agree with you. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan kamu. I'm not sure, I agree with you. Saya tidak yakin, saya percaya dengan kamu. Sorry, bukan percaya. I'm not sure, I agree with you. Saya tidak yakin, saya setuju dengan kamu. Artinya, dia tidak setuju dengan pendapat yang diungkapkan lawan bicaranya.
I disagree with you. Nah, ini sudah jelas sekali ya. I disagree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. I'm afraid I have to disagree with you. Ini ungkapan lebih polite, lebih sopan, bisa digunakan untuk kondisi formal. I'm afraid, saya takut atau saya khawatir, I have to disagree with you. Saya harus tidak setuju dengan kamu. Kemudian yang selanjutnya, I'm not convinced that, saya tidak yakin bahwa. Nah, ini juga ungkapan bisa digunakan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap suatu opini. Dan yang terakhir, I can't say I agree with this, and here is why. Saya tidak bisa bilang, saya setuju dengan ini, and here is why. Dan ini alasannya, karena, nah yang terakhir ini, dia digunakan ditambahi here is why, mengungkapkan alasan kenapa dia tidak setuju. Nah, opinions can be expressed using mental verbs. Opini atau pendapat bisa diekspresikan menggunakan mental verbs, kata kerja mental. Contohnya misalkan seperti believe, percaya, ada kata-kata I believe, I think, biasa juga kita pakai think, I doubt, ini artinya doubt, ragu, assume, saya berasumsi, bisa kita bilang I assume that, feel, merasakan, etc. dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, how to agree and disagree with an opinion. Nah, di sini saya akan tunjukkan ada satu statement, kemudian bagaimana contohnya ketika kita setuju terhadap opini itu atau statement itu, dan juga bagaimana kalau kita tidak setuju dengan opini itu. Jadi di sini ada statement, kemudian agree, disagree. Yang pertama, smoking should be banned in public places. Merokok harusnya dilarang di tempat umum. Nah, kalau kita setuju, kita bisa dibilang, di sini ada contohnya, I totally agree that smoking should be banned in public places. Saya sangat setuju, saya totally agree bahwa merokok harusnya dilarang di tempat umum. Nah, ada juga orang yang tidak setuju. Dia bisa bilang, I'm sorry, mohon maaf, but I tend to disagree with you on this. Nah, maaf. Dia bilang, mohon maaf, tapi saya cenderung, ini I tend to, saya cenderung tidak setuju dengan kamu tentang opini itu atau opini ini. Opini yang mana? Opini yang melarang merokok di tempat umum. Kemudian contoh yang kedua, bullying is so prevalent in most schools. Bullying atau perundungan, perundungan itu kayak mengejek, penganiayaan, bisa, is so prevalent in most schools. Sangat umum terjadi di banyak sekolah. Prevalent ini sudah terbiasa, sudah umum terjadi. Nah, orang yang percaya, I couldn't agree more with you. Saya tidak bisa setuju lebih dari ini lagi. Artinya dia setuju dengan pendapatnya ini, bahwa bullying itu sudah sangat merajalela atau sudah sangat umum di banyak sekolah. Nah, kalau orang yang tidak setuju, dia bilang, I think it would be wrong. Saya pikir itu salah untuk to generalize, untuk sekolah. Maksudnya ini adalah dia yakin atau dia percaya bahwa tidak semua sekolah begitu. Jadi dia bilang itu salah kalau kita mengeneralkan atau
menyamaratakan semua sekolah bahwa bullying itu sudah sangat umum di sekolah. Kemudian contoh yang selanjutnya, women should not work. Perempuan seharusnya tidak bekerja. Nah, yang setuju, I think so too. Saya pikir juga demikian. Women should stay at home. Perempuan harusnya tinggal di rumah and take care of their children, dan merawat anak-anak mereka. Ada juga yang tidak setuju nih. I'm afraid I have to disagree with you on this. Saya takut saya tidak bisa setuju, atau saya harus tidak setuju dengan pendapat kamu, pendapat yang mengatakan bahwa perempuan seharusnya tidak bekerja. Dan yang terakhir, online gaming should be banned. Nah, ini para gamer. Game online seharusnya dilarang. Nah, yang agree, absolutely right. Sangat-sangat betul. It should be, as it distracts students from studying. Nah, menurut yang setuju, it should be. It ini online gaming bisa menjadi distract, bisa mengalihkan perhatian siswa dari belajar. Nah, dan yang terakhir, disagree-nya, I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. Kenapa? Nah, ini ada sudut pandang yang lain. It is a venue for students to develop their skills. Nah, dia beranggapan ini fasilitas atau venue untuk siswa to develop their skills, untuk mengembangkan skill mereka. Oke. I think enough for today. Thank you very much for your attention. And again, if you have a question, you can write it on the comment below. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Bye-bye.